Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar itu asik menyenangkan bersama Pak Fandi di sini. Kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup memiliki sejarah. Filosofi Yunani yang bernama Aristoteles membagi makhluk hidup menjadi dua kelompok. Ada tumbuhan yang merupakan makhluk hidup berklorofil yang memiliki kelompok pohon, semak, herba, dan hewan, makhluk hidup tidak berklorofil yang memiliki kelompok hidup di air, hidup di udara, dan hidup di darat. Klasifikasi menurut Aristoteles hanya ada dua kelompok. Kita lihat, perhatikan gambarnya. Nah, ini di atas dari tupai, ya turun ke tupai, dari hewan udara, hewan air, kemudian tumbuhan. Sejarah klasifikasi pada tahun 1735, Carolus Linnaeus mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan persamaan ciri, yaitu struktur tubuh, bentuk, ukuran, warna, cara memperoleh makanan. Sistem klasifikasi Linnaeus memberikan dua kata tiap nama jenis organisme. Kata pertama adalah nama genus atau marga, dan kata kedua adalah petunjuk jenis. Contoh, tanaman padi mempunyai nama ilmiah Oryza sativa L. Oryza adalah nama marga, sedangkan sativa adalah petunjuk jenis. Sedangkan huruf L adalah singkatan dari nama Linnaeus. Contoh klasifikasi makhluk hidup yang lain berdasarkan takson. Berdasarkan takson ada 7 tingkatan. Dari tingkatan paling kecil, jenis, marga, suku, bangsa, kelas, filum, dan kerajaan. Contoh pada kucing, dari takson paling rendah ada Felis catus, Felidae, Carnivora, Mammalia, Chordata, Animalia. Anjing, Canis familiaris, Canisdae, Carnivora, Mammalia, Chordata, Animalia. Belalang, Christocerca americana, Christocerca lotustidae, Orthopeda. Insekta, Arthropoda, Animalia. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Kedua, mengetahui hubungan kerabat antar makhluk hidup. 3. Mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. 4. Mengetahui adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup disebut dengan takson. Klasifikasi makhluk hidup, sistem klasifikasi 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, fungi atau jamur, Plantae, tumbuhan, Animalia, dan hewan atau hewan. Kita masuk pada Kingdom Monera. Anggota dari Kingdom Monera terdiri dari makhluk hidup bersel satu yang memiliki struktur sangat sederhana. Contoh, ada Gleosapsa, Oscillatoria, Nostoc, Bacilli, Spirilia, Soci. Kingdom Protista. Anggota dari Kingdom Protista terdiri atas makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Ada menyerupai tumbuhan, yaitu memperoleh makanan dengan cara fotosintesis. Ada yang menyerupai hewan. Ada yang menyerupai jamur, yaitu memperoleh makanan dengan memakan organisme yang lain. Contoh Kingdom Protista yang bersel satu atau mirip hewan adalah Paramecium, mirip jamur,
yaitu jamur lendir, mirip tumbuhan, ada Nah, kingdom fungi atau jamur. Fungi tergolong makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak dan bersifat heterotrof. Mereka tidak bisa membuat makanannya sendiri, mempunyai inti sel, mempunyai dinding sel, tidak memiliki klorofil, tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Contoh kingdom fungi ada Basidiomyxota, flea arid mushroom, Santarella mushroom. Kingdom Plantae atau tumbuhan merupakan organisme multiseluler dan eukariotik. Dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrof. Sel-sel tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ sel. Sel tumbuhan mempunyai dinding sel, berkembang biak secara seksual dan aseksual, tidak dapat berpindah tempat. Kingdom Plantae dikelompokkan menjadi 3 bagian, ada lumut, tumbuhan tak berpembuluh, paku-pakuan, dan tumbuhan biji, tumbuhan yang berpembuluh. Lumut. Ciri-ciri tumbuhan lumut secara umum sebagai berikut. 1. Memiliki bentuk menyerupai akar, disebut rhizoid, batang dan daun, tetapi bukan akar, batang dan daun sejati. Tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya, pengangkut air dan garam mineral berlangsung dari sel ke sel secara lambat. Habitatnya di tempat lembab atau basah. Tubuhnya berukuran 0,5 cm sampai 15 cm dan daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase kawin atau gametofit dan tak kawin sporofit disebut metagenesis. Kingdom lumut. Contohnya lumut hati dan lumut gambut. Kita masuk pada paku. Paku merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh karena golongan tumbuhan berpaku mempunyai pembuluh kayu atau silem dan pembuluh tapis atau floem. Tumbuhan berpembuluh sering disebut tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan ini mempunyai organ tubuh seperti akar, batang, dan daun sejati. Daunnya mengandung klorofil untuk fotosintesis. Daun yang mengandung spora disebut sporofit yang merupakan daun fertil atau subur. Daun yang tidak mengandung spora dan hanya untuk fotosintesis saja disebut tropofil yang merupakan daun steril atau mandul. Ciri khas tumbuhan paku adalah ujung daun tumbuhan paku ketika muda masih menggulung. Paku berkembang biak dengan spora dan mengalami pergiliran keturunan. Kita lihat contoh tumbuhan paku ya, yang banyak kita temukan di sekitar kita. Kingdom Animalia atau hewan. Ciri-cirinya bersel banyak, tidak berklorofil. Cara makan heterotrof yaitu memanfaatkan organisme lain sebagai makanan. Sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel, mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ dan sistem organ, mempunyai kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, dunia hewan dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Avertebrata, hewan tak bertulang belakang, dan Vertebrata, hewan bertulang belakang. Avertebrata. Contoh,
Ada kecoa, laba-laba, kupu-kupu, dan bekicot. Vertebrata, hewan yang bertulang belakang, contohnya ikan, ular, katak, kucing, dan burung. Dari materi yang sudah saya jelaskan, saya rangkumkan. Pengelompokan dan pemberian nama ilmiah dilakukan untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Pengelompokan menggunakan tata cara dasarnya ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Sistem yang digunakan adalah tata nama ganda atau binominal nomenklatur. Klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan objek atau informasi berdasarkan persamaan ciri-ciri agar mempermudah mempelajarinya. Klasifikasi yang berkembang saat ini pengelompokan makhluk hidup dalam 5 kingdom kerajaan, yaitu Monera, Protista, jamur atau fungi, tumbuhan, plantae, dan hewan animalia. Itulah materi klasifikasi makhluk hidup pada minggu ini. Sebelum kita tutup, ada soal yang harus dikerjakan. Yang pertama, sebutkan klasifikasi makhluk hidup menurut sistem 5 kingdom. Kedua, apakah perbedaan ciri yang terdapat pada Monera, Protista, fungi, plantae, dan animalia? Silahkan ditulis tugasnya di buku. Dicari jawabannya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sekian terlebih dahulu. Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.